Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang tasawuf aswaja. Apa sih pengertian dari tasawuf aswaja? Secara etimologis, kata tasawuf adalah akar dari kata suf, yaitu baju wol, sehingga memiliki arti memakai baju wol. Seperti halnya dengan kata takomus, yaitu akar katanya itu khomis atau baju kemeja, sehingga memiliki arti memakai baju kemeja. Dapat kita simpulkan bahwa kata tasawuf berhubungan dengan penampilan, mode, dan formalitas. Tetapi dalam tatanan realitas, tasawuf tidak berkaitan dengan penampilan, mode, maupun formalitas. Kata tasawuf yang memiliki arti baju wol sekarang kini telah mengalami perkembangan atau perubahan menjadi nama bagi suatu prinsip kehidupan yang menjauhkan diri dari keduniaan. Tasawuf menjadi atribut bagi orang yang menekuni kesulitan dan ibadah. Tasawuf menjadi nama bagi orang yang menjauhkan diri dari gemerlapnya duniawi. Jika kita tarik ke belakang, menjauhkan diri dari duniawi itu adalah tradisi purba yang dijalani oleh sebagian orang. Ada kala karena motivasi agama, ada kala karena mencari kepuasan dalam beribadah. Sementara sebagian orang ada yang menjalani kesulitan dan mencari kepuasan berdasarkan ideologis dan aliran rasionalis yang berpandangan kebahagiaan bisa diperoleh dengan ketenangan. Bagi orang yang menjalani kezuhudan, sangat ditekankan kesederhanaan, kebersahajaan, dan kehidupan kasar. Sebagian komunitas yang khas seharusnya para zahid memiliki sebuah nama yang paling mudah yang dapat dikenal, yaitu sufi. Para zahid di lingkungan Arab dikenal dengan istilah sufi. Dalam sejarah, para zahid sudah ada sejak pada zaman jahiliyah. Mereka juga telah ada sejak permulaan Islam. Setelah munculnya beberapa tokoh populer seperti Robi'ah, Al-Adawiyah, Al-Junaid, Zunnun, dan lain-lain. Secara terminologis, terdapat sekitar 1000 definisi tasawuf. Dari sekian definisi, ada beberapa definisi yang menjelaskan, diantaranya Abu Zo'ib Al-Kharaz. Saat ditanya definisi sufi, ia menjawab, orang yang disucikan hatinya oleh Allah sehingga hatinya penuh dengan cahaya, dan orang yang memasuki hakikat kelezatan dengan berzikir kepada Allah. Definisi selanjutnya yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi mendefinisikan tasawuf itu al-haq atau Tuhan yang maha benar, mematikan kamu dari dirimu dan menghidupkan kamu dengan zatnya. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu tasawuf. Tasawuf adalah nama lain dari mistisme dalam Islam. Di kalangan orientalis barat dikenal dengan sebutan sufisme. Kata sufisme merupakan istilah khusus mistisme Islam. Sehingga kata sufisme tidak ada pada mistisme agama lain. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh dengan kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Dengan pemikiran di atas dapat dipahami bahwa tasawuf atau mistisme Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna memikirkan betul suatu hakikat, kontak hubung yang mampu menelaah informasi dari Tuhannya. Tasawuf atau mistisme dalam Islam bersensi pada hidup dan berkembang, mulai dari bentuk hidup, kezuhudan seperti menjauhi kemewahan duniawi. Para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum dianggap memuaskan karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Pendapat itu menurut ulama sufi. Demikian itu, maka ketahuilah atau tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf adalah hal-hal yang berkenan atau berkaitan dengan upaya-upaya
atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh satu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Beberapa istilah dari ilmu tasawuf yaitu makomat. Makomat secara bahasa Arab, secara harfiah menurut bahasa Arab yaitu pangkal mulia. Yang kedua yaitu hal. Menurut Harun Nasution, hal merupakan keadaan mental seperti perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Hal yang biasa disebut sebagai hal adalah takut, rendah hati, patuh, ikhlas, rasa berteman, gembira hati, berterima kasih. Hal berlainan dengan makom bukan diperoleh atas usaha manusia, tetapi sebagai anugerah dan rahmat dari Tuhan. Yang ketiga yaitu muhabbah. Kata muhabbah berasal dari kata ahaba, yahibu, mahabatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Pengertian muhabbah dari segi tasawuf ini lebih lanjut dikemukakan oleh Al-Husyairi, yaitu bahwa muhabbah adalah keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikannya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala oleh hambanya. Selanjutnya yang dicintainya itu juga mengatakan cinta kepada yang dikasihinya dan yang seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ma'rifah. Dari segi bahasa, ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, irfan, ma'rifah, yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Selanjutnya ma'rifah digunakan untuk salah satu tingkatan dalam tasawuf. Dalam arti sufistik ini ma'rifah diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati. Selanjutnya Harun Nasution mengatakan bahwa ma'rifah menggambarkan hubungan rapat dalam bentuk pengetahuan dan dalam hati. Yang kelima yaitu fana atau baqo. Dari segi bahasa, al-fana berarti hilang wujud sesuatu, adapun arti fana menurut kalangan sufi adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Menurut pendapat lain, fana berarti bergantinya sifat-sifat manusia dengan sifat ketuhanan dan dapat pula berarti hilangnya sifat-sifat yang tercela. Sebagai akibat dari fana adalah baqo. Secara harfiah, baqo berarti kekal, sedangkan baqo yang dimaksud oleh para sufi adalah kekalnya sifat-sifat puji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Yang keenam yaitu ittihad. Ittihad itu merupakan suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai oleh atau telah menjadi satu. Dalam situasi ittihad yang demikian itu, seorang sufi telah merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Itulah hasil dari kerja kelompok kami tentang tasawuf aswaja. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.